Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak ibu saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai sebab diberikannya kebaikan kepada kita, baik untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azakumullah. Kita melanjutkan kajian kita masih kitab Minhajul Muslim. Kita telah masuk ke pasal ke-16 dari bab akidah, di mana bab ini diberi judul oleh al-muallif Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Judulnya Al-Imanu biwujudil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Bab tentang wajibnya beramar ma'ruf dan nahi munkar. Bab amar ma'ruf dan nahi munkar ini dimasukkan oleh para ulama ke dalam bab iman, ke dalam bab akidah. Artinya amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan, melarang semua kemungkaran, itu termasuk bab akidah. Artinya orang kalau akidahnya benar, orang kalau akidahnya baik, dia pasti akan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kenapa dimasukkan ini ke dalam bab akidah? Karena di dalam menegakkan Islam, ketika seseorang ingin menegakkan syariat Islam secara kafah, ingin menegakkan syariat Islam secara sempurna, maka itu tidak akan bisa tercapai kecuali didukung dengan adanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Ketika manusia disuruh untuk melakukan kebaikan, ketika manusia dilarang untuk melaksanakan kejelekan, maka pada saat itulah Islam akan bisa dilaksanakan dengan baik. Makanya oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, hal ini dimasukkan ke dalam bab iman atau bab akidah. Dan beliau mengatakan fi wujubil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Di dalam masalah wajibnya orang itu beramar ma'ruf dan bernahi munkar, maka kata beliau seorang mukmin itu harus atau wajib untuk beramar ma'ruf nahi munkar bagi mereka yang mukallaf, mereka yang sudah dibebani dengan syariat, lalu mereka itu mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkarnya. Orang tersebut harus mengetahui yang ma'ruf itu ternyata tidak dikerjakan, maka dia harus melakukan amar ma'ruf. Atau dia melihat mungkar, akan tetapi mungkar itu justru dikerjakan, maka saat itulah orang itu wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar. Artinya kita ini paham tentang yang namanya sholat itu wajib, lalu kemudian kita melihat atau kita tahu sholat itu ditinggalkan, maka pada saat itulah wajib hukumnya bagi kita untuk mengingatkan manusia agar mereka meninggalkan agar mereka mengerjakan sholat dan meninggalkan perbuatan mereka yang menjadikan mereka itu meninggalkan sholat mereka. Paham Pak? Artinya kapan amar ma'ruf itu dilakukan? Ketika ada sesuatu yang seharusnya dilakukan, saat itu ditinggalkan. Saat bulan puasa misalnya, ya kan sebentar lagi bulan puasa, ternyata banyak warung-warung yang buka di siang hari misalnya. Nah saat itulah orang harus amar ma'ruf nahi munkar. Entah bagaimana caranya, keharusan amar ma'ruf nahi munkar ini harus dilakukan ketika sesuatu itu tidak tepat pada tempatnya. Ini dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala. Dan orang yang beramar ma'ruf nahi munkar ini dikatakan tadi masuk ke dalam bab iman, masuk di dalam bab akidah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya umat atau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat yang terbaik, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan mereka itu kuat,
Bukan mereka itu pinter, bukan mereka itu kaya, tidak. Allah ketika menyebut sebagai umat terbaik, ketika ini ditujukan kepada para sahabat Nabi, Allah tidak menyebutkan mereka ini dalam keadaan selain amar ma'ruf nahi munkar. Artinya mereka yang disebutkan oleh Allah sebagai umat terbaik itu sifatnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini wahai sahabat Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah sebaik-baiknya umat yang pernah ada di muka bumi. Karena apa? Karena beraninya mereka, karena sosialnya mereka, wani menginfakkan hartanya sampai berataan, wani menyerahkan nyawanya untuk ketinggian Islam. Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummah. Kalian ini sebaik-baiknya umat yang ada di muka bumi ini. Apa yang menjadikan mereka itu sebaik-baiknya umat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Cuma hal ini yang menjadikan mereka itu umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian itu jadi umat terbaik karena kalian itu mau amar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu jadi umat terbaik karena kalian itu mau menghalangi manusia, mau menyuruh manusia untuk meninggalkan kemungkaran. Dengan sebab itu kalian jadi orang-orang terbaik. Wa tu'minuna billah, dan kalian juga beriman kepada Allah. Maka kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi bahwasanya ini makrunan bil iman. Amar ma'ruf itu dimakrunkan, dikaitkan dengan yang namanya iman. Maka dengan sebab itulah yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar itu dimasukkan ke dalam bab akidah oleh para ulama. Nah, ini gambaran umum tentang amar ma'ruf. Artinya umat ini jadi umat terbaik. Ketika kita menginginkan menjadi umat terbaik sebagaimana para sahabat Nabi SAW, maka jangan pernah untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Jangan tinggalkan sebuah kewajiban yang sebenarnya kewajiban yang ada dalam akidah. Amar ma'ruf ini menunjukkan imannya orang. Amar ma'ruf ini menunjukkan akidah seseorang. Ketika seseorang itu melihat sebuah kemungkaran, melihat sebuah kejelekan, pelanggaran kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, lalu dia diam, maka itu bukti imannya tipis. Ketika orang itu marah, orang itu tidak senang dengan adanya kemungkaran, ketika dia tidak setuju dengan adanya kemungkaran, lalu dia tidak bisa merubahnya dengan tangannya, dia tidak bisa merubah dengan lisannya, dia hanya cukup membenci di dalam hatinya. Yang seperti ini dikatakan oleh Nabi, wa dzalika adhaful iman. Itulah iman yang paling lemah, cuma bisa membenci dalam hati. Kalau membenci tapi dalam hati saja dikatakan imannya paling lemah, lalu bagaimana dengan orang yang membiarkan? Bagaimana dengan orang yang tidak peduli dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar? Yang benci dengan hatinya saja dibilang lemah imannya. Lah kalau yang dibiarkan saja amar ma'ruf nahi munkarnya, mungkin ini imannya sudah hilang, tidak punya iman sebenarnya mereka ini. Ngaku-ngaku jadi orang beriman, padahal tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Maka inilah amar ma'ruf yang menunjukkan bahwasanya dia itu perkara yang akan menjadikan seseorang itu mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Dan amar ma'ruf nahi munkar itu akan bisa efektif kalau yang melakukannya itu orang yang punya kuasa. Kalau orang nggak punya kuasa susah. Tapi kalau orang punya kuasa enak. Dilarang misalnya pada jam-jam sholat misalnya dilarang untuk melakukan kegiatan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Harus semuanya pergi ke masjid misalnya. Kalau waktunya seperti ini semua harus seperti ini. Dengan aturan-aturan seorang orang yang punya kuasa itu akan mudah untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada hambanya, karena kekuasaan itu datangnya dari Allah. Ketika dia memberikan kekuasaan kepada hambanya, yang pertama diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu agar mereka menjadi taat kepada Allah dan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, alladzina immakkannahum fil ardi. Orang-orang yang ketika mereka itu dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini. Artinya dikokohkan dengan apa? Dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Mereka menjadi orang-orang yang menang. In makkannahum fil ardi. Apa yang mereka lakukan? Aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf
wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar. Orang-orang yang Allah berikan kekuasaan, Allah berikan kemenangan, Allah berikan kekuatan, mereka menegakkan salat, mereka membayar zakat, dan mereka melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, ini sebuah kewajiban. Bagaimana kalau kita mungkin tidak punya kekuatan? Maka Rasul SAW memberikan alternatif dengan lisan. Dengan lisan ini ketika kapan? Ketika dengan keluarga kita. Di keluarga kita ada anak kita, ada istri kita, mungkin ada pembantu kita, mungkin ada orang-orang yang ikut dengan kita. Lakukan amar ma'ruf kepada mereka. Karena kita bisa membayangkan bagaimana seandainya semua keluarga muslim ini melakukan kewajiban imannya berupa amar ma'ruf dan nahi munkar kepada keluarga mereka. Maka keluarga-keluarga muslim ini akan menjadi keluarga-keluarga yang baik. Ketika keluarga-keluarga yang saleh ini dikumpulkan, akan jadi satu masyarakat yang baik. Ketika masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain melakukan juga yang seperti itu, maka semua itu akan menjadi kebaikan di sisi mereka. Nah, ini kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Bukan hanya tugasnya para ustadz, bukan hanya tugasnya para pemimpin, bukan hanya tugasnya orang-orang yang punya kuasa, tidak. Tetapi bahkan ini tugas setiap orang pada skop mereka masing-masing. Makanya ketika Nabi SAW itu diangkat menjadi Nabi, yang pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk beramar ma'ruf, wa anzir ashiratakal aqrabin. Beritahu, kata Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruflah engkau wahai Rasul kepada keluarga dekatmu dulu. Orang dekat dulu disuruh amar ma'ruf nahi munkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini dilakukan oleh kita, sadar setiap kita bahwasanya yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu sebuah kewajiban iman. Bukan sekedar kewajiban saja, Pak. Kewajiban itu ada kewajiban secara fikih. Ya kan? Kewajiban-kewajiban secara fikih misalnya. Ini bukan kewajiban secara fikih, ini kewajiban iman. Kewajiban yang akan menunjukkan seseorang itu seperti apa imannya. Semakin dia marah kepada sebuah kemungkaran, maka itu bukti semakin tebal imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tenang dengan adanya kemungkaran, maka itu bukti semakin tipis imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar ini, beliau juga mengemukakan beberapa dalil yang mungkin akan kita sebutkan sebagian. Dalil berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar yang menunjukkan wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Bahwasanya ini hukumnya wajib. Setiap orang itu wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar. Makanya Nabi mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan yang datang dariku, yang aku bawa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun satu ayat. Sampaikan amar ma'ruf itu satu ayat. Apa gunanya? Nanti kita akan tahu apa gunanya amar ma'ruf ini ketika kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ini menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan suatu kewajiban. Allah mengatakan, "Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaknya di antara kalian itu menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan, lalu menyuruh kepada al-ma'ruf yang baik-baik, dan melarang kepada kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada sesuatu yang unik. Wal takum minkum, kata Allah, dan hendaknya di antara kalian itu menjadi orang yang yad'una ilal khair, menyuruh kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan juga menyuruh kepada kebaikan. Kayak kok dua kali diulangi? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Umat ini menyeru kepada kebaikan. Wa ta'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada kebaikan. Setelah menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan. Apa maknanya? Maka para ulama mengatakan, yang pertama, yad'una ilal khair. Mengajarkan kepada mereka, menyeru mereka kepada kebaikan, itu tentang perkara-perkara yang mereka belum tahu. Kalau perkara yang orang itu belum tahu, lalu dikasih tahu, itu namanya yad'una ilal khair, atau dikenal dengan istilah dakwah. Yang namanya dakwah itu mengajak manusia, mengajari manusia tentang sesuatu yang mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu satu masalah, maka yad'una ilal khair, diseru mereka itu kepada sebuah kebaikan.
Setelah Allah mengatakan wa yad'una ilal khair, lalu Allah mengatakan wa ya'muruna bil ma'ruf. Apa makna ya'muruna bil ma'ruf? Ya'muruna bil ma'ruf itu ketika ada sesuatu yang sudah diketahui, sesuatu yang mereka tahu ini harus dikerjakan, tapi kemudian dilanggar. Nah, ketika kita usaha untuk meluruskan kembali, itu namanya amar ma'ruf. Makanya dua ayat itu sebutannya. Ya, kalau disebut terjemahannya kayak apa? Yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebaikan, dan menyeru kepada kebaikan. Dua kali kebaikan kan, bingung kita, ya kan? Tapi padahal maksudnya bukan itu. Maksudnya di satu sisi mengajarkan kepada orang ini sesuatu yang mereka tidak tahu dari kebaikan. Setelah mereka diajarkan sesuatu yang tidak tahu, maka kita lihat lagi kebaikan mana yang mereka tinggalkan. Ketika ada kebaikan yang ditinggalkan, maka diluruskan kembali, dan itu namanya amar ma'ruf. Dan meluruskan supaya orang tidak salah, itu namanya nahi mungkar. Nah, ini kewajiban bagi kita, karena kita tahu Pak, mungkin di dalam skop kecil kita, keluarga kita, ini terjadi. Kita ajari mereka dengan kebaikan, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, lalu kita ajarkan kepada mereka atau kita cegah mereka itu untuk menyimpang dari yang namanya kebaikan. Nah, ini tugas daripada setiap manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga bagi mereka. Dan amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sifatnya orang-orang beriman. Nah, ini lagi. Karena kaitannya dengan iman, kalau ada orang ngaku iman tapi tidak amar ma'ruf nahi munkar, imannya dipertanyakan. Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minati wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Orang-orang yang beriman, perempuan, laki-laki dan perempuan, itu kata Allah Subhanahu wa taala, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka itu penolong bagi sebagian yang lain. Ini rahasianya, yang namanya amar ma'ruf itu harus tolong menolong. Susah kita kalau mau amar ma'ruf itu cuma sendiri. Makanya banyak organisasi-organisasi yang mereka itu seperti Muhammadiyah. Ini salah satu tujuannya juga amar ma'ruf nahi munkar. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, salah satunya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yad'una ilal khair, mengajarkan kepada manusia tentang kebaikan. Orang-orang dulu tidak tahu tentang kebaikan, orang-orang tidak ngerti tentang perkara-perkara baik. Diajari oleh Pak Kiai Ahmad Dahlan tentang kebaikan itu seperti ini. Setelah mereka mengerti yang baik, lalu beliau pun melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka larang sesuatu yang kalau dulu istilahnya TBC ya Pak. Yalah, kalau ada orang Muhammadiyah Bahari biasanya ngaranya ya Pak, TBC, tahayul bid'ah. Apa C-nya ini khurafatnya masih pakai ejaan lama CH ya Pak. TBC namanya. Khurafat. Ini orang Muhammadiyah Bahari itu. Apa yang maksudnya menghilangkan TBC ini? Ya ini amar ma'ruf nahi munkar. Makanya dijadikan seperti itu, saling menolong antara yang satu dengan yang lain. Ini sifat orang-orang yang beriman. Saling menolong dalam apa? Dalam amar ma'ruf nahi munkar, didukung. Kita ini mungkin Pak, suatu saat kita ini tidak mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang lain yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, jangan dicela mereka. Jangan dicela. Mereka amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang harus kita lakukan? Kita dukung. Kita harus justru mendukung mereka. Ini yang aneh, malah kalau ada orang amar ma'ruf nahi munkar, kita tidak bisa melakukannya, malah dicela orang tersebut. Ini kebalik orang yang seperti ini. Yang seperti itu harus didukung. Harus kita menjadikan orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Saling menolong antara orang beriman yang satu dengan yang lain. Karena bisa jadi dengan amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan atau oleh satu kelompok itulah yang justru akan menyelamatkan diri kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak amar ma'ruf nahi munkar itu pernah terjadi di zaman Bani Israel yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kutukan kepada mereka. Syekh menyebutkan dalam ayat ini lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat orang-orang Bani Israel, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel itu melalui lisannya Nabi Dawud dan juga lisannya Nabiullah Isa ibnu Maryam. Apa yang menyebabkan mereka itu dilaknat?
Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka itu selalu maksiat dan selalu melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah maksiat melampaui batas. Lalu apa yang terjadi ketika kemaksiatan itu terjadi? Kanu, bahwasanya mereka orang-orang Bani Israel la yatanahawna bil ma'ruf bil munkari fa'alu. La yatanahawna 'anil munkari fa'alu. Mereka itu tidak bernahi mungkar. Mereka tidak beramar ma'ruf. Terjadi kejelekan mereka biarkan. Terjadi kejahatan mereka dukung. Ada orang yang amar ma'ruf, justru mereka celah. Ada orang yang melakukan kebaikan, justru mereka musuhi. Labi sama kanu yaf'alun, kata Allah. Sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Dalam ayat ini Allah melaknat orang-orang yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai sesuatu yang melampaui batas manusia. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam ayat lain Syekh juga menyebutkan tentang ayat wa anjayna alladziina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Ayat ini ada kaitannya dengan ayat yang tadi. Bani Israel tidak amar ma'ruf nahi munkar, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar wa anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', maka kami selamatkan orang-orang yang melarang perbuatan jelek. Orang-orang ini tadi dilaknat dengan sebab tidak melakukan perbuatan baik, membiarkan orang-orang melakukan perbuatan jelek. Di antara mereka ada sekelompok manusia yang melarang manusia untuk melakukan perbuatan jelek. Apa kata Allah? Wa anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Mereka yang melakukan tadi itu diselamatkan oleh Allah. Lalu Allah mengatakan wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang yang membiarkan tadi, orang-orang yang zalim tadi itu justru dikenakan azab yang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan dengan cerita tentang hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari ini ya. Tapi ini kisahnya lain hari ini maksudnya. Ini hari Sabtunya orang-orang Bani Israel. Bani Israel itu kalau hari Sabtu dilarang mancing. Sedangkan kalau mereka di hari Sabtu, ikan-ikannya itu banyak benar, model betampai iwak-iwak ini. Ya kan haruan, tekuyuk misalnya apa, iwak apa lagi, macam-macam kan iwaknya, betampai semuanya iwak ini. Tapi satu yang tidak boleh, mereka tidak boleh mancing. Ini kayak apa ini? Iwak banyak, mancing tidak boleh. Itu satu hukum. Akhirnya mereka melakukan apa? Mereka kemudian melakukan memasang jaringnya di hari Jumat. Masang di hari Jumat, nanti hari Ahad hanyar dipanen iwaknya tadi. Karena sudah masuk jaring, masuk ke renggenya ini, masuk ke apa lagi jebakan-jebakan mereka itu masuk semua ikannya. Nah, ketika orang-orang ini melakukan yang seperti itu, ada 3 kelompok yang menyikapi perbuatan mereka. Ada 3 kelompok berkaitan dengan ikan-ikan yang banyak ini tadi. Dengan aturan Allah tidak boleh mancing di hari Sabtu. Kelompok pertama bikin kilah dengan mancing tapi di hari Jumat jebakannya. Kelompok yang kedua itu mereka kemudian membiarkan orang-orang itu tadi. Apa digadui? Biar aja ini. Dilarang oleh Allah untuk tetap mancing. Dia tidak melakukan loh. Dia tidak mancing di hari Sabtu. Dia tidak memasang jebakan di hari Jumat dan dia tidak memanen di hari Ahad. Tapi dia membiarkan orang-orang itu tadi melakukan perbuatan seperti itu. Kelompok yang ketiga adalah orang yang melarang mereka itu untuk melanggar hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 kelompok. Nah, ini seperti kita juga hari ini, Pak. Kalau ada kemungkaran, apa sikap manusia pada hari ini? Yang satu mengerjakan kemungkaran. Yang kedua membiarkan kemungkaran. Yang ketiga melarang kemungkaran. Ini akan terus ada nanti sampai hari kiamat. Dan untuk 3 kelompok ini Allah masing-masing memberikan hukuman kepada mereka. Kelompok yang pertama yang ketika mereka itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mancing, untuk tidak melakukan pemancingan ikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan azab yang sangat keras. Seperti apa azab yang diberikan oleh Allah kepada ashabus sabt ini tadi? Orang-orang yang ngotot untuk mancing di hari Jumat untuk dipanen di hari Ahad.
Apa yang Allah lakukan? Allah katakan dalam surat Al-A'raf, falamma atau an ma nuhu anhu, ketika mereka itu tetap sombong, tetap ngeyel untuk tetap melakukan apa yang dilarang oleh mereka. Dilarang mancing hari Sabtu kata Allah. Tetap ngeyel mereka untuk melakukan menangkap ikan dengan cara-cara mereka pada hari Sabtu. Maka Allah Subhanahu wa taala, qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dirubah jadi warik, Pak. Apa biar ini? Ayo. Dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mereka itu tadi melakukan pelanggaran pada hukum Allah. Diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera. Ini orang-orang yang melakukan kemungkaran. Adapun orang-orang yang melakukan atau yang mendiamkan perkara-perkara itu terjadi, diam saja, mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala bi'adzabin ba'is, dengan adab yang sangat keras yang diberikan kepada mereka. Orang yang tidak amar ma'ruf nahi munkar. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar? Terkadang mereka amar ma'ruf nahi munkar orang-orang ini. Apakah mereka mampu berubah? Tidak. Dalam ayat ini mereka tidak mampu berubah orang-orang itu tadi. Tetap orang-orang itu mancing pada hari Jumat. Tetap mereka mengambil ikan di hari Sabtu. Tetap mereka panennya di hari Ahad. Mereka tidak mampu untuk merubah seperti itu. Tapi ketika mereka ditanya, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum. Kenapa sih kalian ini kok repot-repot mengingatkan orang? Biar saja mereka itu diadab oleh Allah. Biar saja mereka itu dicelakakan oleh Allah. Buat apa Anda ngurusi orang? Buat apa Anda ini ikut-ikut campur dalam masalah orang? Kata orang yang satu ini tadi, kata kelompok yang diadab dengan adab keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ma'dziratan. Ini nanti akan jadi alasan di depan Allah. Kita ditanya nanti, Pak. Kalau kita tidak amar ma'ruf, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau tidak amar ma'ruf? Kenapa engkau biarkan misalnya istrimu keluar rumah tanpa penutup kepala mereka? Kenapa engkau biarkan anak-anak lakimu bergaul dengan bercampur antara laki-laki dan perempuan?" Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa anak-anak perempuanmu engkau biarkan mereka bergaul bebas?" Ditanya oleh Allah. Orang yang melakukan amar ma'ruf, maka kata orang-orang itu, qalu ma'dziratan ila rabbikum, sebagai alasan bagi kami nanti di depan Allah. Kami sudah melakukan amar ma'ruf kepada Allah. Kami sudah melarang mereka untuk melakukan mengerjakan kejelekan. Kami sudah suruh mereka untuk melakukan kebaikan. Jadi alasan di depan Allah. Lalu apa yang Allah jadikan terhadap orang-orang yang melakukan seperti ini? Allah mengatakan seperti ayat tadi, wa anjaynal ladzina yanhauna 'anil su'. Allah selamatkan mereka. Tapi yang tidak amar ma'ruf, yang membiarkan saja atau bahkan yang melakukan perbuatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman yang keras. Bahkan untuk Bani Israel dijadikan kera oleh Allah Subhanahu wa taala. Kera-kera yang hina bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak, tugasnya amar ma'ruf ini seperti ini. Ma'dziratan ila rabbikum, sebagai alasan nanti bagi kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak Anda tidak salat? Kenapa istri Anda seperti ini? Kenapa anak wanita Anda seperti ini? Kenapa Anda melakukan seperti ini? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang sudah engkau lakukan? Apa yang engkau lakukan ketika engkau diberikan kuasa sebagai suami oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang engkau lakukan ketika engkau dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan semua ini tadi? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak melakukan ini tidak akan bisa jawab di akhirat kelak, dan pasti mereka akan mendapatkan azab yang keras di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil yang disebutkan sebagian oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan orang yang tidak amar ma'ruf nahi munkar, Nabi SAW mengingatkan. Pada suatu hari Nabi itu bangun di waktu malam. Setelah bangun di waktu malam, lalu Rasulullah SAW ini seperti orang yang takut. Lalu ditanya oleh istri beliau, "Kenapa ya Rasulullah?" Maka Nabi pun mengatakan, "Wailul lil Arab min syarri qad iqtarab." Celaka orang-orang Arab, kata Nabi SAW. Kenapa wahai Rasulullah? Min syarri qad iqtarab. Ada kejelekan yang sudah mendekat kepada mereka. Apa itu? Kata Nabi SAW, "Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj
mithluh mathalu hadih, terbuka temboknya Ya'juj dan Ma'juj itu sudah seperti ini. Maksudnya Nabi ingin menunjukkan telah terjadi fitnah yang besar itu sudah dimulai. Dengan dibukanya pintunya Ya'juj dan Ma'juj, mithlu hadih kata Nabi. Seperti ini kata Nabi, kecil, terbuka sedikit tembok yang menahan orang-orang yang disebut Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Lalu istri Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun?" Apakah kami nanti tetap akan jadi orang celaka? Kami tetap akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fina salihun. Di antara kami banyak orang soleh, di antara kami banyak kiai, di antara kami banyak ajengan, di antara kami banyak dokter-dokter yang lulusan dari luar negeri yang ngerti agama. Apakah kami akan celaka dengan banyaknya orang-orang soleh seperti ini? Apa kata Nabi SAW? Naam, iya kata Nabi. Kalian tetap akan celaka. Seberapapun banyak orang soleh di antara kalian. Kapan itu terjadi? Idza kathural khabath. Ketika kejelekan itu telah merajalela. Artinya orang tidak mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan mereka kemudian membiarkan, tidak lagi sudah ngurusi untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan, "Ma min qaumin amilus bil ma'asi wa fihim man yaqdiru an yunkir 'alaihim falam yaf'aluhu illa yushiku ay ya'ummahumullahu bi'adzabin min 'indih." Kalau kata Allah, tidaklah satu kaum itu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan di antara kaum itu ada orang yang mampu untuk menghalangi kemaksiatan tersebut, walam yaf'alu, tapi mereka diam. Mereka membiarkan ada kejelekan, mereka membiarkan ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, bahkan ini akan menjadi sebab kata Nabi, Allah menurunkan azab kepada mereka ini secara umum. Jadi pian jangan mengatakan, "Oh, saya tidak ikut-ikut, azabnya tetap kita ini kena." Azabnya tetap orang soleh itu kena azab. Orang soleh tadi kena sesuatu yang akan menyakiti mereka. Apa sebabnya? Karena mereka tidak amar ma'ruf nahi munkar. Kalau mereka amar ma'ruf nahi munkar, Allah pasti akan menyelamatkan mereka. Buktinya apa Pak? Buktinya dulu ketika ada yang namanya COVID dan segala macam. Apa itu kata Nabi SAW? Allah Rasul mengatakan, "La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar." Hendaklah kalian amar ma'ruf kata Nabi. Dan hendaknya kalian itu nahi munkar. Lakukan amar ma'ruf, lakukan nahi munkar. Au la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu. Atau hampir-hampir saja Allah akan mendatangkan satu adab, satu hukuman akan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Thumma tad'unah, lalu engkau akan berdoa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, angkat azab ini. Ya Allah, angkat wabah ini. Wahai Allah, angkat penyakit ini." Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya ketika tidak ada amar ma'ruf nahi munkar? Apa jadinya ketika orang-orang diam kepada sebuah kemungkaran dan tidak menyuruh manusia kepada kebaikan? Ketika mereka meminta, thumma yad'una, ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yastajibu lakum, doa kalian tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa itu? Sebagai hukuman bagi diri kita yang melakukan kemaksiatan. Dan yang terakhir, biasanya amar ma'ruf itu tugas. Amar ma'ruf itu kewajiban bagi tiap kita. Mulai perkara yang paling kecil sampai perkara yang paling besar sesuai dengan kemampuan. Tugas ini Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada kita harus sukses, tidak. Kalian harus dakwah di situ, harus semuanya menjadi bertauhid, tidak seperti itu. Tapi itu tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan nanti orang-orang itu akan ikut atau tidak, selama kita melakukan dakwah sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu jadi udzur bagi kita. Jadi alasan nanti di depan Allah. Perkara mereka itu berubah atau perkara mereka itu tidak mau berubah, maka itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita mendakwahi mereka. Ada sebuah kisah ketika seseorang yang bernama Tha'labah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan berpengaruh bagi kalian orang-orang yang sesat itu ketika kalian sudah mendapatkan petunjuk. Maka Tha'labah mengatakan, bagaimana ini maksudnya wahai Rasul? Maka ya Tha'labah, Nabi mengatakan, wahai Tha'labah, lakukanlah amar ma'ruf dan lakukanlah nahi munkar. Fa idza ra'aita syuhhan mudha'an,
wa hawan muttaba'an wa dinan mu'faratan wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih fa 'alaika bi nafsik. Nanti suatu saat ketika engkau itu sudah amar ma'ruf nahi mungkar, tapi manusia yang engkau suruh untuk melakukan kebaikan itu, mereka itu juga menjadikan ra'aita syuhhan muta'an, orang-orang yang pelit, artinya orang-orang yang tidak menuruti kepelitan yang ada pada dirinya. Wa hawan muttaba'an, dan orang-orang yang sudah menjadi liar mengikuti hawa nafsu mereka. Wa dinan mu'firatan, dan agama ini mereka jadikan wa dunya mu'faratan, dan dunia yang didahulukan. Orang-orang sudah mengutamakan dunia. Orang-orang sudah pelit, maksudnya urusannya ini urusan masing-masing sudah. Ini ampun kami, ini ampuni kamu. Tidak ada lagi yang namanya saling tepuk selironya, tidak ada. Lalu hawan muttaba, hawa nafsu sudah diikuti. Sekahandak undai, duit-duitku jua. Ya kalau rumah-rumahku jua, mobil-mobilku jua. Hawan muttaba'an. Ya kan? Wa dunyan mu'faratan, dan dunia yang dijadikan utama. Pokoknya hidup ini untuk cari dunia. Ya kan? Sekolah tinggi-tinggi sampai lulus untuk apa? Supaya kawa sugih ibaratnya. Berdagang untuk apa? Supaya. Jadi kalau pikirannya supaya kawa sugih, supaya kawa sukses dan segala macam, tidak ada tahu caranya seperti apa, tidak ada masalah. Kalau itu sudah terjadi kata Nabi, wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Lalu orang-orang itu begitu bangga dengan pemikirannya. Dengan teori-teorinya mereka akan mengatakan bangga. Kalau ada orang yang amar ma'ruf, ente kuno, ente jadul, bukan seperti itu sekarang zamannya. Tidak seperti itu lagi menyikapi hal-hal yang seperti ini. Mereka bangga dengan pikiran-pikiran mereka. Maka kata Nabi, fa'alaika binafsik. Sudah, kamu stop. Urusi dirimu sendiri, kata Nabi. Tidak usah lagi diurusi mereka itu. Biarkan mereka melakukan yang seperti itu. Perbaikilah diri kalian. Wada'an kal awam. Dan tinggalkan orang-orang awam tadi. Orang-orang secara umum itu tinggalkan. Jangan kalian ikuti pikiran mereka. Inna min waraikum fitanan kaqita'il lailil mublim. Karena setelah itu nanti di belakangnya kata Nabi akan ada satu fitnah. Yang fitnah ini seperti potongan malam yang gelap. Litamassuk fiha bimithli alladhi antum alaihi ajru 50 minkum. Dan orang-orang yang bisa berpegang teguh agama mereka pegang teguh, tidak terjebak dengan syuhhan muta'an, dengan menjadi orang yang egois dengan harta mereka, pelit akhirnya. Au hawan muttaba'an, atau mengikuti hawa nafsu mereka, au dunyan mu'faratan, atau dunia yang diikuti, diutamakan dunianya. Wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yih, bangga dengan pemikiran-pemikiran mereka meskipun pemikiran-pemikiran mereka kacau. Orang yang bisa menjaga diri tidak terpengaruh dengan seperti itu kata Nabi, orang itu akan dapat pahala 50 orang sahabatnya. Lalu sahabat itu bertanya, minhum ya Rasulullah, apakah pahala seperti mereka, 50 orang seperti mereka? Tidak, kata Nabi. Mereka itu akan dapat pahala 50 orang seperti kalian. Kenapa wahai Rasul? Karena kata Nabi SAW, li'annakum tajiduna 'alal khairi a'wana. Kalian itu kalau berbuat baik, kawan-kawan kalian baik semuanya. Abu Bakar itu kalau berbuat baik, Umar ibn Khattab itu baik, Utsman bin Affan itu baik, Abdurrahman bin Auf itu baik, ya kan? Hamzah bin Abdul Muttalib itu baik. Semua yang disebutkan itu orang baik. Kata Nabi, engkau mendapatkan pertolongan ketika engkau akan melakukan kebaikan. Tapi mereka, kata Nabi, wala yajiduna 'alaihi a'wana. Tapi mereka tidak mendapatkan orang-orang yang akan menolong mereka untuk berbuat kebaikan. Siapa mereka yang dimaksud oleh Nabi SAW? Kita yang dimaksud. Ketika kita hari ini tidak terpengaruh dengan yang namanya syuhhan muta'an, tidak terpengaruh dengan yang namanya pelit yang dituruti, maksudnya egois dengan milik mereka sendiri. Atau hawan muttaba'an, sekahandaknya mengikuti hawa nafsu. Atau kata Nabi, dunia ma'faratan, yang selalu mementingkan dunia, pokoknya urusannya dunia, urusannya untuk dapat dunia. Lalu bangga dengan pikiran-pikiran mereka. Kita tidak ikut yang seperti itu dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Pahala kita seperti pahalanya orang yang 50 orang dari kalangan sahabat Nabi SAW. Itu kita. Ini yang disebut oleh Nabi kita, bukan mereka, tapi kita. Kenapa? Karena kita tidak punya penolong untuk melakukan kebaikan. Hari ini saja, kalau orang yang berbuat baik akan dicibir. Kalau di zaman Rasulullah dulu, orang yang berbuat jelek yang akan dicela. Kalau hari ini yang berbuat baik yang akan dicela.
taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat, menjaga amal-amal saleh, maka akan dicela. Ente kayak orang tua ya, kalau yang taat-taat itu orang tua yang hendak mati. Ente ini masih muda, masa depanmu panjang. Innalillah. Tidak ada Pak namanya tua muda, masa depannya sama saja. Kemana? Kuburan. Ya, kalau ada yang ancap, ada yang lambat. Ya, ada yang umurnya 80, ada yang umur 13 tahun mati, ada yang umur 35 tahun mati, ada yang umur 90 tahun kita mati-mati. Ya, kalau karena ya itu tadi, tidak ada yang namanya seperti itu. Nah, ini yang terjadi pada masyarakat kita. Kita tidak punya penolong, kita tidak punya pendukung. Sedikit contoh, kalau ada keluarga yang saleh, keluarga yang salehah di komplek itu akan tampak apa? Aneh. Ini rumah tidak ada bebiniannya kujia-kujia, keluaran kalau keluar pakai hijab semuanya. Aneh ini. Aliran-aliran sesat ya negaranya. Kalau di komplek-komplek itu kita disambatinya kayak gitu. Nah, kenapa? Orang yang mampu melakukan ini, 50 sahabat Nabi itu pahalanya mereka ambil. Nah, ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mengingatkan kita bahwasanya yang namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah sebuah tugas imaniyah. Tugas yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mampu melakukan, dia akan membuktikan bahwasanya diri mereka itu ada keimanan di hati mereka. Dan kapan kita melakukannya? Mulai dari diri kita dan keluarga kita. Diri kita, keluarga. Untuk orang lain nanti dulu Pak. Kalau kita mampu, kita lakukan. Kalau kita tidak mampu, untuk keluarga kita dan orang-orang dekat kita. Maka ini insya Allah akan menjadi alasan kita nanti di depan Allah, agar Allah Subhanahu wa taala tidak murka kepada kita, tidak menurunkan azabnya kepada kita, dan tidak memberikan hukuman kepada diri-diri kita. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.